Suara Ahilman jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Wajah Ahilman jelas atau tidak? Kasep atau tidak? Alhamdulillah. Coba Ustadz mau tanya dulu, karena ini pertama Ahilman datang ke sekolah Islam At-Taufiq. Siapa di sini yang baru pertama kali lihat ceramah Ustadz Hilman? Kamana wae Uce kamana wae, Masya Allah. Ya Allah. Coba ulangi, yang baru pertama kali lihat langsung, baru pertama kali langsung. Ini baru pertama, tapi di televisi pernah lihat, di YouTube, di TikTok ada. Yang baru pertama lihat lebih kaset asli apa videonya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Bapak puntennya, Ahilman mah ceramahnya nggak serius-serius banget. Saya tahu di sini wajahnya banyak masalah. Jadi saya ceramah nggak usah serius-serius banget karena saya tahu di sini banyak masalah ya. Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya ada 3 kesamaan. Ada berapa? 3. Yang pertama, Ahilman lihat ini wajahnya banyak masalah kelihatannya. Dan kalau mau lihat siapa yang paling banyak masalahnya, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Pokoknya nu nyender loba masalah pokoknya mah. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi waktu ngaji yang dicari adalah sandaran. Ku Ustadz didoakan yang punya masalah, ku Allah diangkat masalahnya. Yang punya masalah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Ibu bapak jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah, betul? Kenapa Ahilman? Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan, alias gitu pokok namanya. Mana dalilna? Eta surat Al-Muluk ayat 2. Surat apa? Al-Muluk ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rahim apa Ghafur? Rahim apa Ghafur? Anu hiji Rahim, anu hiji Ghafur. Nu bener atuh, Rahim apa Ghafur? Rahim. Rahim apa Ghafur? Ghafur. Ini pabolipin nu hiji Rahim, nu hiji Ghafur. Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa Ustadz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Betul? Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang cantik, punya istri yang suka belanja, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus. Jadi hidup ini tempatnya apa? Ujian. Tapi lihat kalimat selanjutnya,
kenapa Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi mohon izin, mohon maaf, kalau ada orang yang ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Yang keras, yang keras. Kalau ada orang yang ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Oke, kalau ada orang yang dikasih masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Kalau sekolah atau fik dikasih ujian, dikasih persoalan, yang salah sekolah atau fiknya atau sikap yang dihadirkannya? Yang salah ibu-ibunya anu ngariwahkeun di luar. Ternyata keadaannya tidak seperti yang dibayangkan. Betul apa betul? Ahilman masuk ke sekolah ini, masya Allah, luarnya keren, masuknya enak. Ahilman mah mohon izin ya, kalau ada anak saya yang usianya udah agak SD, SMP lahnya, mau saya nyekolah anak saya ke At-Taufik, asalkan dapat beasiswa aja. Sekaligus saya endorse pak, nggak apa-apa nanti. Makanya ibu, bapak, kalau mau dapat sekolah Islam terpadu yang kualitasnya bagus, suasananya bagus, guru-gurunya berkualitas, gak usah jauh-jauh, daftarkan putra-putri Anda ke sekolah Islam At-Taufik di Kota Bogor. Silahkan nanti dipotong, boleh di-share ke orang tua semua ya. Jadi Ustadz, hidup mah tempatnya ujian, betul? Jangan pernah takut dengan ujian, karena biasanya Allah itu akan meningkatkan kelas kita kalau kita lulus daripada ujian. Setuju? Boleh jadi kalau tahun-tahun kemarin sekolah kita lagi diuji sama Allah, berarti sebentar lagi Allah sedang meningkatkan kelas sekolah kita. Amin ya Rabbal. Satu, Ahilman lihat ini wajahnya banyak apa? Banyak masalah. Yang kedua, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama, kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung disebut banyak dosa, betul? Karena manusia mah tempatnya salah, tempatnya dosa. Setuju? Sok dijawab, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Sing tarik nggak jawab teh, saya. Siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang paling banyak kekurangannya? Ibu-ibu justru berangkat ngaji teh karena ngerasa kita teh ilmunya masih kurang, betul? Kita teh ngerasa kalau masih banyak kurang, betul? Hari kita kurang apa? Masya Allah, kita mah banyak kurangnya teh. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar ya. Jadi mohon maaf, nggak boleh ada orang yang setelah taklim tapi merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Nggak boleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Rabu, status hari apa? Oh, Kamis. Ini hari apa ini? Rabu. Jangan merasa pintar, harusnya pintar. Sekarang teh banyak yang merasa pintar tapi pintar merasa. Padahal yang paling penting mah pintar merasa. Orang pintar mah banyak, betul? Dan kalau mau pintar gampang. Orang pintar itu minum tolak angin. Ya udah.
Jadi ulari hidup mah nu penting mah bukan pinter tapi bener, betul? Banyak orang pinter tapi nggak bener, banyak atau sedikit? Indonesia tidak kekurangan orang pinter, banyak, berlimpah orang pinter, tapi sepertinya kita ini kekurangan orang bener, betul? Sekolah Islam At-Taufik bukan hanya mencetak anak kita menjadi pinter, tapi sekolah Islam At-Taufik mencetak anak-anak kita menjadi anak yang benar. Pokoknya pinuh iklan we tausiah teh ieu mah. Maka jangan hanya mengejar pintar tapi harus benar, karena yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar pasti. Ulangi, yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar pasti. Maka ibu ustaz doakan yang banyak dosa, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Nukatilu yang ketiga, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini wajahnya camat semua. Naon camat teh? Calon mati. Dah kelihatan di sini mah wajahnya bakal mati semua. Dan jangan tersinggung karena mati mah pasti, betul? Bisa jadi ibu bapak duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bapak ibu duluan. Jadi yang duluan siapa? Karena apa masih kene muda kene, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang mah yang masih muda mati ada atau tidak? Yang masih muda wafat dikit apa banyak? Banyak. Bahkan menurut penelitian, anak muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Sok kita buktikan. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya gitu. Anu trek-trekan motor mawat mah biasana saha? Anak muda, betul? AA belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Yang begitu biasanya siapa? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada nenek kakek maut oplosan minuman keras. Asa tidak ada. Yang begitu mati mah biasanya siapa? Anak muda, betul? Maka mati mah nggak pandang muda, nggak pandang tua. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Yang jelas kata Allah apa? Kullu nafsin da'iqatul. Semua yang bernafas, yang berjiwa pasti akan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di samping, Ustadi Hilman meni asa tarik ngajawab teh, meni asa keul eta hayang nyebutkeun mati. Ibu ulah ngadoakeun Ustad maot atuh. Engke saha nu ngadoakeun ibu? Matak Allah ge apal, ibu aja duluan, Ustad belakangan. Dan ternyata masih banyak yang butuh Ustad dibanding butuh ibu-ibu. Iya. Ibu teh kudu sadar diri. Ibu tahu nggak suami ibu teh lihat sekarang bagaimana keberadaannya. Kalau suami ibu makin hari makin tepuguh, makin rungkad, makin riuh, jabah hidung, berkerut, capek. Tanyakan, ibu tanya sama suami ibu, ayah, kalau boleh bunda tahu apa masalah ayah yang paling berat? Pasti suami kita jawab, menu maneh apal mah maneh masalah yang paling berat. Cuman suami kita nggak pernah bilang kalau ibu yang paling gede masalahnya. Makanya mohon izin ya,
ibu jangan kegeeran kalau suami ibu di dompetnya ada foto ibu, jangan kegeeran. Tahu nggak kenapa? Ternyata foto ibu disimpan di dompet suami ibu sebagai patokan. Patokan apa? Kalau di kantor suami ibu ada masalah, langsung buka dompet lihat foto ibu. Kata suami ibu, masalah di kantor nggak ada apa-apanya dibanding masalah di dompet saya. Makanya Ahilman, lihat Ahilman, foto wallpapernya tuh istri saya. Karena saya tahu seberat apapun dakwah saya, istri saya lebih berat masalahnya buat saya. Jadi walaupun saya capek, Masya Allah, tadi subuh masih live di Trans TV, mungkin ibu juga nonton. Semalam Ustadz baru pulang dari Karawang jam 2 pagi. Jam 2 nyampe rumah, langsung berangkat jam 4 syuting di Trans TV. Kemudian dari Trans langsung ke At-Taufik. Dari sini kembali lagi ke Trans, syuting di CNN. Lamun bicara capek mah capek pisan. Tapi jujur, pas Ustadz masuk ke sekolah At-Taufik, capeknya Ustadz langsung hilang. Ternyata sekolah At-Taufik selain sekolahnya juga bagus, ternyata keadaannya menenangkan perasaan siapapun yang masuk di dalamnya. Ustadz, kalau masih ada guru-guru yang belum nikah, bilang sama Ustadz Hilman ya. Kalau ada yang belum nikah, mudah-mudahan semua pertemuan kita Ustadz doakan yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang hadir Allah tambahkan rezekinya. Yang hadir Allah bahagiakan hidupnya. Dan yang hadir semoga Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, ini ceramah Ustadz mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, mau bosan, mau capek, nu capek saha. Ustadz, pagi ini kita akan belajar menata hati agar hidup lebih tenang. Sok Ahilman mau tanya, siapa di sini yang setelah kajian ini hatinya mau tambah tenang? Angkat tangan, katakan saya. Ulah harorea matu angkat tangan teh. Mikir tah gitu tah. Siapa di sini yang hatinya mau tambah tenang? Kela-kela, semangat orang divideokan ke Ustadz ya. Mau dimasukin ke Instagram saya. Follower saya nggak banyak Pak, hanya 500.000 follower aja ya. Nanti saya Ustadz sombong, lain sombong, iya mah promosi. Ya. Ustadz mau ambil video ibu-ibu yang hadir di At-Taufik, mau pakai filter apa? Biar ada glowing, nggak ada glowing, nah iya mah bagus. Belah dia loba masalah di dia. Pindah ke dia. Coba ya, ibu yang kompak ya, yang kompak, yang semangat, jangan malu-malu. Innal kalam ad-doa, setiap perkataan itu adalah doa, betul? Jadi apa yang kita ucapkan insya Allah jadi doa. Lamun kamera lewat, ibu dadah-dadah ya, dadah. Ulang, ulah kieu. Iya, ibu jangan terkesima dengan iPhone 13 saya, biasa aja, biasa. Memang ini memang ada 3 kameranya, tapi biasa aja, biasa. Kan kalau orang tua Taufik kan biasa, HP kayak gini biasa kan, biasa. Jadi mau lihat teh, jadi sok dia WA, MC mau ikut nggak? Kata nggak salit atau MC? Punya kudu kieu dan ieu atunya ti dieu atau ngambil nggak? Lamun kamera lewat, dadah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Keluarga besar Sekolah Islam Terpadu At-Taufik. Masya Allah. Baik, siapa di sini yang hatinya mau tambah tenang? Siapa di sini yang hidupnya mau tambah bahagia? Siapa di sini yang hidupnya mau tambah berkah? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Masya Allah. Ustadz barusan pakai filternya blue sky, jadi rada bening sedikit wajahnya teh ada di sini. Ibu mau lihat videonya? Follow Instagram saya. Sudah? Instagramnya Ahilman Fauzi, yang ada centang birunya itu penting. Baik, ceramahnya cukup sekian dan terima kasih. Maka dia mau bikin status aja, setelah itu kita pulang lagi. Baik, ibu bapak, manusia itu sama Allah dikasih 3 unsur dalam dirinya. Dikasih berapa? 3. Unsur yang pertama, manusia teh dikasih akal. Dikasih apa? Akal. Itu pidolna. Ini emang sengaja ya, template ya, buat dekor aja ini makan. Mau dipakai enggak? Oh ini ayah di dia. Ustadz saking terpesona lihat ibu-ibu, saking gak kelihatan spidol. Masya Allah, juara bener iya mah. Masya Allah. Manusia itu udah ada bel ya? Berarti ya. Kata panitia, AA selesainya pas bel berbunyi cenah. Atau udah selesai mas ceramahnya. Bukan kita tuh. Manusia itu dikasih 3 unsur. 1 unsurnya disebut dengan akal. Apa namanya? Akal. Akal teh untuk apa? Akal teh untuk berpikir. Dengan akal manusia bisa berpikir dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Akal. Gimana caranya akal biar bisa berfungsi? Jawabannya, akal harus dikasih asupan. Apa asupannya? Belajar. Apa asupannya? Membaca. Apa asupannya? Bergaul. Apa asupannya? Sekolah. Ini asupan akal. Lamun ibu punya akal, tapi akalnya nggak dipakai belajar, maka akalnya mati. Matakna punten, kalau ada orang, mohon maaf, ya, dia tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik, bisa jadi karena belajarnya kurang. Maka mohon maaf, ibu disadari atau tidak, kita makin banyak belajar, makin ngerasa kalau kita tuh nggak tahu apa-apa. Betul apa betul? Ibu kan sering ikut kajian Ahilman ya, tapi walaupun yang diulang, tapi kadang-kadang iya oke-nya memang eta masalahna. Manusia mah tempatnya salah, tempatnya betul? Matakna ibu kadang-kadang kajian yang minggu lalu lupa karena ketutup sama catatan hutang piutang di imah, catatan belanja, catatan ini, betul nggak? Makanya kalau ibu nanya, nak ria alamun ngisi kajian nggak pernah berat-berat, dan saya tahu ibu ge di imah geus berat hirupna. Minimal ngaji teh jadi jangan tambah berat, tapi tambah yakin ke Allah, karena itu yang paling kurang yang kita rasakan saat ini. Akal penting,
Maka wahyu yang pertama bunyinya apa? Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Iqra, akal untuk digunakan belajar. Yang kedua, manusia itu diberikan jasad, tubuh, jasad, dikasih semua. Untuk apa fungsinya? Untuk bergerak. Jasad agar bisa bergerak kudu dikasih asupan. Apa asupannya? Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau capek istirahat. Betul? Kalau badan ingin bugar harus olahraga. Kalau wajah ibu pengen glowing, pakai skincare. Bapak tolong catat Pak, ada 3 R yang disukai oleh perempuan. R yang pertama home care, R yang kedua skincare, R yang ketiga transfer. Nah, itu teman. Ulangi Bu, satu apa Bu? Home care. Yang kedua skincare. Yang ketiga mana yang paling penting? Saya tahu perasaan Anda, ya tahu itu. Maka akal kudu digunakan, jasad kudu digunakan. Nah ternyata ada satu unsur lagi yang unsur ini bisa menentukan akal kita, bisa menentukan jasad kita. Apa unsur itu Ustadz? Namanya hati. Tuh 2 3 hati teh yang menentukan akal kita, menentukan jasad kita. Kata Nabi dalam hadisnya, sungguh dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, baik semuanya, dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu namanya hati. Bahasa Arabnya kolbu. Kadeknya jangan salah nyebut, bukan kalbu tapi kolbu. Kalau kalbu artinya anjing. Jadi kalau ibu bilang hargai kalbuku, berarti hargai apa? Nu bener mah kolbu pakai kof, qallaba yuqallibu, kolbu. Nah, kenapa hati bahasa Arabnya disebut dengan kolbu? Apa artinya? Kolbu itu sesuatu yang mudah terbolak-balik, itu namanya hati. Maka hati manusia itu mudah terbolak-baliknya. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Betul? Kadang kecewa, kadang terima. Itu hati. Nah, punten. Akal, ya, pikiran kita akan kacau kalau hati kita kacau. Tubuh kita sakit kalau hati kita sakit. Sok ibu yang disakiti hati kadang-kadang ngaruh tuh, iya nggak? Tiba-tiba nyeri cangkeng, sakit kepala. Padahal yang disakiti apa? Hati. Betul? Berarti banyak orang yang sibuk mikirin akalnya, banyak orang yang sibuk olahraga biar badannya sehat, tapi sedikit orang yang memastikan bagaimana hatinya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Padahal akal kita, fisik kita akan jadi baik atau tidak tergantung hati. Makanya ibu, mohon izin ya, kalau pengen awet muda, salah satu tipsnya bersihkan hati.
ulah loba pikiran. Mau tahu nggak? Ada perempuan yang setelah menikah jadi tambah cantik. Karena apa? Karena biasanya suaminya pandai membahagiakan istrinya. Makanya ibu, lamun ibu ngaca, tapi asa rumekil. Lamun ibu ngaca, tapi ada sesuatu yang jadi riweuh karena wajah kita teh, berarti ada masalah dengan suaminya yang tidak bisa membahagiakan istrinya. Betul nggak? Makanya Ustadz mah lihat ini wajahnya cantik-cantik semua. Dan ini bukti kalau suami ibu adalah suami yang sukses menyayangi istrinya. Ya. Tapi asa teh yakin ibu biar teh. Ibu asa henteu henteu kitu henteu kitu. Tah pertanyaannya, kumaha atuh hati teh biar hati teh mengontrol semua jadi baik? Tolong catat, di dalam Al-Quran kalau hati ingin tenang jawabannya hanya satu. Jawabannya ada di Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Coba dibuka. Bawa Quran teu? Mau Quran teu? Mana Quranna euceu? Sok catat. Surat apa itu teh? Ar-Ra'd surat ke-13 ayat sabaraha? Ayat 28. Jadi rumus hati agar bisa tenang mah di Quran satu jalannya apa? Di surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala fi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Lihat kalimatnya. Orang beriman itu hatinya pasti tenang. Yang di sini beriman atau tidak? Jawab, beriman atau tidak? Kalau ditanya hatinya tenang apa gelisah? Benar. Beriman atau tidak? Hatinya tenang apa gelisah? Puntennya, punten. Kalau bunda merasakan kegelisahan dalam hati kita, berarti ada persoalan dengan iman kita. Berarti iman kita sedang turun, iman kita sedang ada persoalan. Barangkali mohon izin, emang iman naik turun? Iya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Berarti mohon maaf, kalau sekarang kita merasa ada kegelisahan di hati, boleh jadi ada masalah dengan iman kita. Kenapa iman kita ada masalah? Mungkin ketaatan kita sedang berkurang, sedangkan kemaksiatan kita sedang bertambah. Terus gimana atuh Ustaz? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang kembali ketika engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu datang ngaji, datang taklim, tenang atau tidak? Kenapa tenang? Karena di taklim kita bicara tentang kebesaran Allah. Di taklim kita bicara tentang kekuasaan Allah. Di taklim kita bicara tentang kemahabesaran Allah.
Oh AA, berarti masalah yang saya punya, persoalan yang saya punya gak ada apa-apanya. Iya, selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu. Yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu ketika kita ada masalah, kita tidak melibatkan Allah dalam persoalan kita. Ujungnya kita merasa berat sekali, ujungnya kita merasa sulit sekali. Padahal mohon maaf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti sekarang Ahilman tanya, yang bisa ngasih ketenangan kepada kita siapa? Yang bisa ngasih ketenangan kita apa? Allah. Udah. Ustadz, saya akan tenang kalau saya belanja. Riweuh. Ustadz, saya akan tenang kalau saya healing, jalan-jalan. Nu aya healing ujungnya rungsing. Saya bakal tenang kalau saya, mohon izin, Ustadz, bakal tenang saya teh kalau suami saya berubah jadi lebih baik, gitu kan? Mohon maaf, suami jadi lebih soleh, jadi lebih baik. Ada nggak godaan yang lain? Kan suami soleh mah tuh banyak yang mau, banyak yang suka. Bener. Sok ibu tahu nggak kalau Ahilman banyak yang suka? Kia. Ibu lamun ditanya ku AA, mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Tuh ngahulang jawaban teh. Mau atau tidak? Ibu jawab tidak. Kenapa tidak? Karena Ustadz tidak mau sama ibu. Itu jawabannya. Ustadz, enak ya kalau punya ibu. Masalah mah selama hidup pasti akan ada terus, betul nggak? Kemarin di As-Sofia Ahilman jelaskan, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh apa yang datang dan apa yang, betul nggak? Karena itu mah pasti akan ada terus, akan ada terus. Waktu sekolah pengen cepet lulus, betul? Abis lulus ada masalah tidak? Nyari kerjaan, betul? Udah dapat kerja, ada masalah tidak? Butuh jodoh, udah ketemu jodoh, berumah tangga, ada masalah tidak? Enakan setelah nikah apa sebelum nikah? Enakan sebelum nikah apa setelah nikah? Udah nikah Ustadz, nanya deh masalah, pengen punya anak. Pertanyaannya, udah punya anak, ada masalah? Anak masih balita Ustadz, bener riweuh. Anak teh pengen buru-buru sekolah. Anak udah masuk sekolah, ada masalah? Terus tahun atau hirup tehnya? Terus we gitu. Berarti kebahagiaan itu bukan terletak tentang apa yang datang dan apa yang pergi, tapi kebahagiaan tentang hati yang bisa tetap tenang menerima apapun yang Allah berikan. Betul? Berarti ulangi lagi, yang ngasih ketenangan itu siapa? Yang ngasih ketenangan itu apa? Allah. Deket ke Allah, sholat, baca Quran, taklim, sodako, lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kamu lakukan, dan Allah akan memberikan ketenangan hati di hati ini. Maka mohon maaf, jangan minta senang, tapi minta tenang, karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Ulangi. Jangan minta senang, tapi minta tenang, karena yang senang belum tentu, tapi yang tenang pasti. Lebih keras, jangan minta senang, tapi minta tenang, karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Sok ibu jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang.
Jawab. Kaya gelisah, miskin tenang. Bapak yang mana, Pak? Kaya tenang. Pertanyaan kedua, punya suami ganteng tapi menggelisahkan atau abstrak tapi menenangkan? Yang mana? Jawabannya pasti kaya tenang, ganteng tenang. Berarti yang paling penting gantengnya atau tenangnya? Kayanya atau tenangnya? Buat apa kaya kalau gelisah? Banyak nggak orang yang kaya gelisah? Orang miskin gelisah lebih banyak. Itu mah ada loba itu mah loba pisan gitu. Ada nggak yang ganteng menggelisahkan? Ada. Tapi ada nggak biasa aja tapi menenangkan? Ada nggak? Ibu buat apa ganteng tapi galak? Betul nggak? Mendingan nggak apa-apa wajahnya biasa aja, yang penting ngasih duit. Betul? Nggak apa-apa Ustadz wajahnya abstrak, yang penting ngasih duit. Nggak apa-apa suami pergi kemanapun asal ngasih duit. Nggak apa-apa suami mati asal ada duit. Duit ya maliur. Jadi yang penting suaminya apa duitnya? Tuh liur da ieu mah teu nyambung mikir teh. Ibu jangan cinta karena paras ada waktunya, betul? Ibu kan kalau lihat Ahilman ke sekarang ingat suami ibu dulu kan? Abi mah ningali teh meni mirip suami aku pisan. Baheula teh kieu suami aku teh siga meni kenceng, meni lucu. Ayeuna kumaha? Ripuh ayeuna mah karunya teh. Wajah aya waktuna, betul? Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Sekarang bintang 2, bintang 3, bintang 1, besok bintang 7. Pensiun apa yang mau dijagokan lagi? Nggak ada. Jangan cinta karena harta ada habisnya. Jangan cinta karena badan ada ayeuna kencang, besok menitarik peotna teh eta. Sekarang tegak, besok gitu. Sekarang bicaranya jelas, besok jangan cinta karena urusan dunia teu nyambung. Cinta mah karena Allah, betul nggak? Kan ada lagunya kan? Kumaha laguna teh? Cintai aku, sayangi aku. Nggak sudah teruskan, mesti terus nyanyi, udah dia menyanyi we. Berarti bahagia teh lamun hati kita tenang, betul? Akal berfungsi baik kalau hatinya baik. Badan akan sehat kalau hatinya sehat. Berarti kita kudu minta ketenangan hati sama siapa? Pertanyaan kumaha carana? Kita tahu kudu inget ke Allah, zikir ke Allah. Sok tulis. Ada satu doa yang Nabi ajarkan agar kita mendapatkan ketenangan hati. Doa ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dibaca nanti doanya, sekaligus di dalam doa ini ada rahasia ketenangan hati. Baca sekali, ibu bapak ikuti sekali. Bisa? Biar gak diulangi lagi, siapkan kamerana. Teu diulangi deui. Da ieu mah maklum Pentium 2 KB. Diulangi we terus sampai ka zuhur teh beres-beres. Sok doa agar diberikan ketenangan hati. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka
nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka aku bermohon kepadamu, nafsan bika jiwa yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan. Ustaz ulangi pelan-pelan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka aku bermohon kepadamu, nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan, tu'minu meyakini, biliqaika dengan perjumpaan bersamamu, tu'minu meyakini, biliqaika dengan perjumpaan bersamamu, wa tarda dan menerima, biqadaika dengan semua ketentuan darimu, wa tarda dan menerima, biqadaika dengan semua ketentuan darimu, wa taqna'u dan merasa cukup, bi'ataika dengan semua pemberian darimu, wa taqna'u dan merasa cukup, bi'ataika dengan semua pemberian darimu. Hafal gak? Ketulis kan? Oke. Lihat, Bunda sayang, saya percepat ya. Di dalam hadis ini sekaligus doa ini ada 3 rahasia ketenangan hati. Ada berapa? 1, rumusnya tu'minu biliqaika, meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bunda sayang, tujuan kita hidup bukan di dunia, tapi tujuan kita hidup adalah mendapatkan ridhonya siapa? Berjumpa dengan siapa? Masuk ke dalam surganya siapa? Ingat, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Sering Ahilman sampaikan, manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan. Berapa? 12. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, 7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam diperhitungkan, 10 alam diberikan pertolongan syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan namanya Shiratal Mustaqim, 12 baru ditentukan surga dan nerakanya namanya alam akhirat. Ada yang bisa ulang? Yang bisa ngulangi Ustadz kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Ulangi. Yang pertama alam apa? Alam ruh, sudah kita lewati, betul? Yang kedua alam apa? Alam rahim, sudah kita lewati, betul? Yang ketiga alam apa? Alam dunia, sedang kita jalani. Tapi mohon maaf, dunia ini nggak lama, waktunya singkat, padat, cepat. Bunda ngerasa enggak
kalau waktu sangat cepat. Terasa nggak? Sangat terasa. Baru kemarin hari Selasa, sekarang Rabu. Sekarang Rabu, besok Kamis, lusa asa teka rasa waktu teh. Betul apa betul? Rasanya baru kemarin kita nikah, anak baru ngandung, lahir, ayeuna udah sekolah, udah mau nikah, udah mau punya cucu, ngeskolot orang teh. Betul apa betul? Cepat atau tidak? Ibu kalau ngaca sekarang di cermin, dibandingkan yang dulu, lebih cantik dulu apa sekarang? Tergantung hati, tergantung hati. Alam dunia nggak lama. Setelah alam dunia manusia akan mati, ketemu alam apa? Alam kubur. Lihat. Maka orang yang akan punya ketenangan hati, tu'minu biliqaika, dia yakin dunia bukan tujuannya, tapi dunia adalah jalannya saja. Maka kalau diuji di dunia ya biasa aja, karena ini seninya dari Allah untuk kita. Kalau Allah ngasih hidup kita ini lurus terus, asik apa enggak? Enggak. Nanti kalau kita kembali kepada Allah, ditanya sama Allah, hambaku kemarin di dunia gimana? Aman ya Allah. Kumaha. Ya gitu aja. Fine, aku mah aman-aman aja. Tapi kalau ada orang yang diuji dengan urusan dunia, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku tuh di dunia diuji, rumah tanggaku diuji, keluargaku diuji. Terus gimana sikapnya ketika di dunia? Aku sabar ya Allah, aku terima ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Sampai dia minta, apa yang kau minta sekarang kepadaku? Kata Allah, ya Allah, boleh enggak ujian selama di dunia itu adalah cara engkau menghapuskan dosa-dosaku? Maka Allah menjawab, hambaku, setiap skenario hidup yang aku berikan kepadamu dan engkau sabar mendapatkan itu karena engkau ingin berjumpa denganku, kata Allah, maka aku jadikan setiap apapun di dunia adalah cara aku menghapuskan dosa-dosamu. Ibu tahu tujuan dunia mah kecil, ulariwe. Jangan simpan dunia di hati, nggak bisa. Mobil jangan simpan di hati, simpan di mana? Ada tempatnya, betul? Suami kita jangan simpan di hati, simpan di mana? Simpan di kartu keluarga. Maka ujian-ujian kecil di dunia tidak akan membuat dia surut. Kenapa? Karena dia punya tujuan akhir. Apa tujuannya? Berjumpa dengan siapa? Ibaratnya ada seorang pendaki gunung. Kenapa seorang pendaki gunung? Walaupun di jalan banyak tantangan, banyak rintangan, tapi tetap dia bertahan. Kenapa coba? Karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin sampai ke puncak gunung. Maka sekarang bunda dalam hidup ada A, ada B, ada C, ada D. Ini mah dunia. Dunia mah panggung. Betul? Tujuannya akhirat. Maka nggak akan mudah dikecewakan dengan hal-hal yang kecil. Karena bukan ini. Kan manusia mah begitu kan. Ada yang datang, ada yang pergi. Betul? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul? Itu dunia dan bukan ini tujuan kita. Tujuan kita ingin mendapatkan ridhonya siapa? Ya, ingat ya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Sekolah Islam at-Taufik, kalau sekarang Allah uji kita, karena boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kehidupan kita. Jangankan orang lain, boleh jadi orang di dalam pun ada yang gak suka dengan kita. Maka inginnya tuh berantem, inginnya terus bertengkar. Kalau kita ikut bertengkar, berarti kita gagal dengan ujian dari Allah. Tapi kalau kita tahu, ini mah hanya proses skenario hidup aja. Kalau tujuannya Allah, maka lihat, dipuji, dicaci sama manusia, gak ada urusan.
Sok Ustadz sering tanya ini, pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting, pujian atau cacian? Jawab, pujian atau cacian? Sok, beh gampak, siapa yang memilih pujian lebih penting? Nuh yang dipuji tiap hari mana? Oke, yang jawab cacian lebih penting. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa besti? Cici we. Tanya pujian tengah jawab, cacian tengah jawab, meniru ieu teh. Apa jawabannya? Tolong catat. Bagi orang beriman mah pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Dulu At-Taufik dipuji. Oh, Ustadz Hilman, ada sekolah Islam di Bogor keren, bagus. Saya bilang, apa namanya? At-Taufik Ustadz, di Jalan Baru Ustadz. Dulu ya, waktu saya masih kerja di salah satu perbankan, saya sampai ke telinga saya pernah berbisik begini, nanti kalau saya punya anak, saya sekolahkan ke At-Taufik. Lama nggak dapat kabar. Kemarin saya dapat kabar, Ustadz, At-Taufik lagi diuji, begini. Coba lihat, dipuji, dicaci pasti akan ada, betul? Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kita yang lagi dibicarakan jangan ikut arus pembicaraan. Wow, jangan baper. Biarkan itu cara Allah mengalihkan bagian hidup untuk kita semua. Betul? 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 Maka orang tua murid, wali murid, jangan ikut arus dengan apa yang terjadi hari ini. Yakin aja. Dan kalau tujuannya Allah mah semuanya pasti akan baik-baik saja. Setuju? Orang yang tujuannya Allah pasti akan menemukan ketenangan. Tapi kalau orang tujuannya bukan Allah, pasti akan ada saat dia berhenti dalam perjuangan. Tapi kalau tujuannya Allah, yakin untuk Allah, demi Allah, karena Allah, maka apapun yang terjadi semuanya hanya untuk siapa? Kan gak lama hidup ini tuh, betul gak? Ketua yayasan pasti bakal maut, pastilah, pasti pak, pasti imam, betul gak? Direktur sekolah maut mual, guru-guru maut mual, wali murid maut mual. Terus apa tuh yang kita perjuangkan? Meni asariu dengan urusan dunia. Yakin tu'minu biliqaika. Ya Allah, Ustadz, aku tuh berjuang di sini. Kenapa? Karena tujuanku adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat kita nggak khusyuk, bacaan Quran kita bacaannya belum benar, haji umroh kita belum tentu mabrur, puasa kita juga belum tentu sempurna, terus apa atuh? Kita bilang di hati, semoga perjuangan kita di At-Taufik inilah yang mengantarkan surganya Allah dalam kehidupan kita. Nah itu aja. Maka ibu yang sama-sama berjuang, ayo nyemangati, ya semangati keluarga besar kita. Kalau bukan kita yang menyelamatkan, siapa lagi? Karena mohon maaf, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu hancur bukan karena orang lain, tapi Islam itu berantakan karena orang Islam sendiri. Kalau mau maju, jangan banyak bertengkar. Setuju? Kalau mau hidupnya tambah baik, jangan banyak bertengkar. Kalau kata Pak Gubernur itu, Pak RK dalam setiap penyampaiannya, yang membuat bangsa kita susah majunya gara-gara apa? Banyak bertengkar, banyak berselisih. Betul? Kita meni resep we. Ada yang lagi berseteru, miluan. Oh miluan doi. Ini tekuat. Anu punya masalah batur, orang anu julid, gitu orang mah. Anu punya masalah orang lain, kita yang pusing. Padahal mah kalau tujuannya Allah semua akan baik-baik saja. Setuju?
Maka yang kedua, rahasia ketenangan hati itu apa? Watardo biqadhaika, menerima semua ketentuan Allah. Ibu, ada yang kurang tidak yang Allah berikan kepada kita? Ada yang kurang tidak? Tidak ada. Yang kurang siapa Ustadz? Kita saja. Maka mohon maaf, ibu jangan terlalu gelisah dengan kesedihan yang kita terima. Kalau kita mau belajar ridho, ibu buka 3 ayat dalam Al-Quran. Sok catat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Satu, kalau mau hati tenang kudu yakin akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, kudu ridho menerima ketentuan Allah. Gimana biar bisa ridho? Baca 3 ayat. Ayat yang pertama Al-Baqarah 216. Apa bunyinya? Ini terjemahannya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Kita ngerasa harusnya begini, cek Allah enggak begitu. Harusnya begitu, kata Allah enggak begini. Betul enggak? Tugas kita apa? Ikhtiar. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Kehendak Allah. Maka ridho, tenang hati. Yang kedua, surat Al-Baqarah 286. Apa bunyinya? Tadi Ustadz baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti apa? Kalau Allah mengujimu dengan ujian yang sangat berat, karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain Ustaz? Karena Allah tahu. Sekolah Islam At-Taufik, kenapa Allah uji? Karena Allah tahu usia kita sudah cukup untuk mendapatkan ujian itu. Betul? Maka ridho. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Apa Allah sampaikan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu, kalau enggak di pelaminan mungkin di pemakaman, ya gitu aja. Semua ada waktunya. Setuju? Yang ketiga, kalau hati mau tenang, apa rahasianya? Wataqna'u bi'atoika, merasa cukup dengan pemberian Allah. Cukup. Yakin, ridho, cukup. Tuh 2, 3. Yakin, ridho. Yang yakin pasti ridho. Yang ridho pasti cukup. Kenapa bisa cukup? Karena yakin. Kenapa yakin? Karena ridho. Kenapa dia ridho? Karena cukup. Dibolak-balik ketemu di situ. Makanya rumus dari Nabi mah luar biasa. Satu doa tapi di dalamnya memuat rahasia ketenangan hati. Gak usah minta banyak, yang penting cukup. Pas mau beli rumah cukup, renovasi rumah, mau ganti kendaraan,
mau beli mobil baru, mau jalan-jalan ke Turki, mau haji umroh, bayar SPP sekolah At-Taufik, nikmat tidak? Punya rumah nggak usah gede-gede banget, yang penting ada kolam renangnya, yang penting kamarnya 5, betul? Punya istri nggak usah cantik-cantik banget, yang cantik banget tuh mahal skincare-nya, yang biasa aja, karena cantik bukan ada di fisik tapi ada di hati. Buat apa fisiknya cantik tapi hatinya kotor, betul? Lebih baik biasa aja tapi dipandang menyenangkan mata suaminya. Ibu punya suami nggak usah ganteng-ganteng banget, ternyata yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Udah minta kayak Ustadz Hilman aja, nggak ganteng tapi manis lah sedikit gitu ya. Cukup, yakin, ridho, cukup. Kalau mau hatinya lebih tenang, belajarlah yakin, ridho, cukup.